Otak kosong podcast di Spotify. Kalau kosong emang otak kosong, kalau berisi terkadang yang kosong tidak selalu kosong. Jadi gua pada saat jadi gua kan ada kerjaannya, ada proyekan sekarang. Nah, gua tuh harus survei-survei tempat lah, survei-survei toko lah dan sebagainya. Pada saat gua jalan, itu tuh ada 3 jalan di Bandung. Yang 3 jalan itu kalau nggak salah itu ada beberapa toko sepeda di situ. Itu penuh sama orang parkir, Pak. Dan gue iseng satu hari gue masih lihat itu masih penuh tuh. Ini penuhnya karena apa? Awalnya tuh nggak mikir karena sepeda. 3 jalan itu gue lewatin penuhnya sama orang parkir mau beli sepeda. Parkirnya pakai apa, Bang? Mobil. Berarti Kagak, maksudnya dia kan belum punya sepeda, Pak. Masa iya satu keluarganya dia naikin sepeda? kagak jalan lah, kan sehat. Ikan kalau rumahnya jauh, Ya kan tadi olahraga biar imunnya kuat. Jadi sampai tempat sepeda yang ramai itu dia imunnya sudah kuat, Bang. Kalau bisa dari rumah dia pakai mobil imunnya nggak kuat, nanti di tempat sepeda kena corona gimana, Bang? Yang kasihan kalau misalkan rumah dia di dago atas, daerah atas, Pak. Udah mau beli sepeda jauh, jalan kaki. Otot betis udah kayak pemain bola. Iya kayak itu. Nah, itu. Gue sih mengkira kayak gitu. Iya sih benar juga, tapi ya nggak masalah, kita nggak masalah. Kita nggak ada masalah sama orang-orang yang sadar akan dirinya. Dan bener. mungkin kalau misalkan tujuannya untuk kesehatan, sok aja. Gua nggak ada masalah. Nah ini ada berita dari Vice Indonesia. Kecelakaan lalu lintas meningkat, tren bersepeda di kota besar jadi kambing hitam. Kalau itu sih tadi kayaknya merada nyinggung sih ada sama apa yang kita bahas karena salah satunya itu orang-orang yang nggak sadar diri lah, nggak melanggar lalu lintas dan sebagainya. Menurut gua nggak usah dipajakin sepeda itu, mending polisi bisa nilang orang naik sepeda aja. Itu berarti bahasanya bukan pajak tapi regulasi. Dibikin regulasi aja. Regulasi. Tapi menurut gue gini, gue sepakat dengan adanya mungkin kita akan membawa ke satu tatanan baru, yaitu regulasi sepeda ya. Sehingga nanti kalau misal menurut gue gini, ketika sudah adanya regulasi tentang sepeda, nanti berarti kan pemerintah daerah harus memberikan fasilitas tentang sepeda tersebut. Jadi makanya orang-orang jadi banyak, maksudnya karena ada regulasi sepeda seperti di luar negeri kan, sepeda kan di luar negeri kan ada ya regulasi tentang sepeda ya. Kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah ada, ya jelas ada dong. Maksudnya kan ketika ada jalan khusus, berarti kan pasti ada alasan hukumnya di sana, ada betul. Regulasi hukumnya di sana. Nah berarti kalau misalnya seandainya sepeda dijadikan regulasi, itu bisa menguntungkan buat para sepeda yang para orang-orang yang sedang bersepeda saat ini gitu. Dengan pertama satu regulasinya untuk menjaga bahwa sepeda ini ada aturannya, tidak boleh melanggar lalu lintas, melewati lampu merah, jalan seenaknya ke kanan gitu kan. Menurut gua sih, gua sepakat kalau misalkan ada regulasi, cuman kalau misalkan gua ada di pemerintahan, gua juga bingung bro, karena seperti yang gua jelasin tadi, tren sepeda ini takutnya bentar doang. Iya tapi tapi menurut gua bakal lama sih bang. Menurut gua gini, kalau gue ini perspektif gue adalah kenapa bakal lama, karena ya tadi orang akhirnya bersepeda itu karena COVID ini gitu. Semakin lama COVID semakin lama trennya. Tapi menurut gue bakal ada tren baru lagi sih. Katanya sih ada gelombang 2 COVID ya. Cuman kayak menurut gue ada tren baru lagi sih. Bakal ada tren baru lagi yang keluar. Ya itulah ya, kalau misalnya kita bicara sepeda itu. Ya sebenarnya kita juga dulu sering naik sepeda. Gue juga pas zaman fiksi gue juga naik sepeda. Iya, lu sempat ngerakit fiksi ya? Enggak, itu sepeda kakak gue kebetulan. Cuman kakak gue kan jarang pakai, udah gue pakai dulu lah itu kali. Jadi untuk kesimpulan untuk pembicaraan tentang sepeda ini memang harusnya sih ada regulasi. Gue sih berharapnya pemerintah meregulasikan ini. Terus yang kedua gue berharapnya masyarakat itu mulai sadar diri terhadap keselamatan dia dan keselamatan orang lain. Itu doang sih. Oke. Bahasan selanjutnya. Ngomong ada Bang Uya, memang salah satu ini Bang Uya ini kebetulan teman yang paling asik diajak ngobrol. Kenapa? Karena kebetulan dia juga senang satu selera komedi dengan saya. Kita sama-sama senang dengan stand up komedi. Makanya ketika Bang Uya kebetulan kemarin ngajak ngobrol untuk bikin podcast itu, saya langsung gas, ayo.
Karena TikToknya masuk. Karena ya. TikToknya masuk, kita ya maksudnya ya karena tadi kan kita selera komedinya sama, terus selera secara ilmu pengetahuannya juga Ya mungkin mirip-mirip sama gitu ya. Nah, gue melihat Bang Uye ini adalah salah satu orang yang memiliki pacar. Itu adalah seorang yang berbeda dengan lu Bang, maksudnya berbeda secara suku Bang. Nah, lagi-lagi gue baca di Face ID, menurut penelitian, cinta beda suku lebih lazim terjadi di Jakarta. Nah, kalau pandangan lu dulu nih tentang berita ini dulu sampai nanti gue mau bahas kan kita ini ngebahas Jakarta dulu ya. Yeah. Kita persempit dulu pembahasannya. Kalau ngebahas Jakarta, menurut gue itu memang benar-benar hal lazim karena di Jakarta kan bukan metropolitan lagi, megapolitan kan. Yang kedua, Jakarta itu bukan cuma orang Betawi pun bisa gue bilang cuma berapa persen dari pada akhirnya dia ini tergerus kegeser lah. Jadi kata gue iya lazim sih, apalagi kan orang terkhusus orang-orang Sulawesi Selatan, apalagi suku Bugis sama suku Makassar itu kan senangnya merantau. Jadi ya ketika bisa dibilang untuk pembahasan kali ini tuh emang benar ketika di Jakarta. Cuman kalau misalkan lu ngebahas gue, jadi bapak gue itu pernah bilang kayak gini, lu kalau misalkan udah kuliah di Bandung terus lu pacaran sama orang Makassar lagi mending sia-sia. Lah, kok justru malah itu ya? Iya, karena bapak gue merasanya lu ngapain kuliah di luar kalau misalkan lu dapat jodohnya orang Makassar lagi. Bapak lu, ibu lu orang? Bapak gue sama ibu gue sama-sama datang dari Sulawesi Selatan, cuma beda daerah. Bapak lu dari? Bapak gua dari ada satu daerah namanya Baru di Sulawesi Selatan tuh, ibu gua di Maros. Nah itu tuh walaupun beda 1,5 jam doang, tapi kan beda. Iya masih ya. Nah terus gua dari 9 bersaudara itu ada 2 orang. Lu 9 dari? Gue anak ke-9. Anak terakhir. Nah, dari 9 bersaudara itu ada 2 orang yang tidak menikah sama orang Sulawesi Selatan lagi. Satunya itu menikah sama orang Gorontalo di provinsi Gorontalo, yang satunya lagi menikah sama orang Lombok. Jadi emang udah ada dasar untuk menikah di luar suku. Sisanya masih Sulawesi Selatan lagi lah. Nah, sebenarnya gue tertarik sama ini Bang. Ketika kita bicara karena suku ini kan ya kita bisa bilang suku ini adalah budaya gitu. Budaya yang dianut oleh orang tua kita sehingga menjadi kepribadian kita. Yang bahasanya adalah biasanya gue juga masih bingung. Orang Bugis itu mungkin terkenal dengan orang-orang timur terkenal dengan kerasnya mungkin. Dengan bahasa yang keras. Orang-orang Jawa dengan lemah lembut. Nah, gue pengen tahu sisi gapnya itu loh maksud gue. Oh iya. Kemudian pacar lo orang? Pacar gue dia campuran Sunda Palembang. Nah, ya orang Sunda Palembang ya. Berarti kan tandanya memang ya, tapi hidup di Bandung ya. Hidup di Bandung. Berarti kan lahir dan besar di Bandung. Dididik ya secara halus dengan kondisi di Bandung adalah bahasanya bahasa halus semua gitu. Bukan bahasa nadanya nada halus. Berbeda dengan di Makassar yang mungkin nadanya lebih tinggi kan. Oh, benar. Gapnya sejauh apa Bang? Maksudnya apakah pernah ada konflik yang jadi gini? Gue paham. Ini gue bisa jawab. Gue 2 tahun berpacaran itu sering marahan karena cewek gue mikir gue marah. Nah, padahal gue biasa aja, sumpah. Maksudnya itu nada seperti itu tuh gue keluarin di Makassar tuh, teman-teman gue bahkan saudara-saudara gue pun nggak merasa itu marah. Bahkan orang tua lu pun, orang tua gue juga, kalau ke orang tua mungkin harus lebih pelan lah ya. Cuman kalau misalkan sama keluarga sama teman-teman yang lain ngerasanya itu biasa aja. Tapi ketika sama cewek gue, lu marah ya katanya. Kagak, gue nggak ngebentak, nggak ada ini, cuman emang nada bicara gue kayak gitu. Sih benar juga sih. Tapi salah satu gue agak tahu sedikit tentang sejarah ini ya. Ini bisa dilihat dari di mana tempat itu berasal, di mana tempat itu berada. Kalau misalnya kita bisa lihat bahwa kalau misalnya gue kan kebetulan gue juga dari suku Jawa kan ya. Ibu gue orang Jawa, bapak gue orang Sunda gitu. Kebetulan
gue juga pernah tinggal di Jawa, jadi gue melihat bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan. Sesimpel kayak kalau di Jawa itu kan ada batasan-batasan tuh, ada perbatasan-perbatasan kayak misalnya kalau misalnya kita bicara Jawa Ngapak itu mulai dari Tegal ke Sampai bawah, kemana? Tegal Purbalingga sampai ke daerah Pekalongan itu udah masih Ngapak. Tapi setelah Pekalongan ke Semarang itu udah mulai halus. Semarang ke bawah ke Jogja itu udah mulai halus. Lalu mungkin Madiun atau Bojonegoro ke timur lagi itu sudah mulai kasar. Nah, gue melihat bahwa karena memang daerahnya di mana gitu. Karena salah satunya kalau misalnya terkenal di Jawa adalah yang menggunakan nada-nada yang lebih tinggi adalah orang-orang Surabaya. Ya betul. Kata-kata jancu itu kan dari Surabaya. Nah, teman cok. Dan nadanya selalu tinggi gitu. Nah, sedangkan sejujurnya gue juga nggak tahu apakah di suku Bugis ada. Soalnya di suku Jawa ada gitu. Kita ngomong jancu, kata-katanya sama. Kalau orang Surabaya ngomong tuh jancu gitu ya gitu. Kalau orang-orang Solo misalnya jancu. Iya, gue paham. Jadi nada-nadanya lebih rendah. Nah, alasan nada rendah itu gue lihat dari karena Surabaya dekat dengan lautan, jadi apa ya, bisa dikatakan suaranya jadi lebih tinggi. Mungkin karena ada suara yang bahasanya ada hambatan suaranya lebih banyak. Gue melihat itu, karena gue juga ngalamin itu masalah hambatan suara di Surabaya lebih tinggi, jadi makanya nadanya lebih tinggi juga. Sedangkan di daerah Solo jauh dari laut gitu, dia nadanya jadi lebih halus karena nggak perlu ini. Nah kalau gue gini, kita pisah dulu ya. Jadi Sulawesi Selatan itu mempunyai 2 suku major atau 2 suku paling gede, yaitu Bugis dan Makassar. Makassar itu Bugis, Makassar itu suku sebenarnya. Oh, Makassar itu namanya nama suku. Saya jujur ya, ini serunya kita sebagai orang Indonesia yang akhirnya bertemu di satu tempat gitu, sama-sama tempat rantauan lagi ya. Akhirnya kita bisa sharing. Yang gue tahu dari dulu bang, Sulawesi itu hanya suku Bugis bang. Keseluruhan Sulawesi ya bang ya. Karena ini menurut gue ya, banyak orang juga mispersepsi permasalahan Bugis. Jadi orang Makassar juga dipikir orang Bugis. Padahal orang Makassar belum tentu orang Bugis. Yusuf Kala tuh orang Bugis atau bukan? Orang Bugis. Karena dia bukan dari Makassar. Karena daerahnya dia berada di daerah Bugis. Oke. Habibie orang Bugis karena daerahnya daerah Bugis. Sama bapak gua Bugis karena daerahnya orang Bugis. Nah, kalau lu berbicara tentang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dia itu orang Makassar. Beda sukunya. Sukunya Makassar. Bedanya dari mana? Apa bahasanya beda? Jadi bahasanya beda. Yang kedua, tempat berbeda. Ibaratkan kayak orang Jawa sama orang Sunda. Nah, gitu itu aja. Apakah menariknya sebetulnya gitu? Apakah berarti ada satu tempat di mana itu sama atau enggak dia bisa 2 bahasa? Jadi gini, dulu gua cuman tahu bahasa Bugis itu semuanya major sama. Cuman pada saat gue SMA itu ada program namanya Village Observation, yang dimana dia pergi ke kampung seperti KKN lah, pergi ke kampung untuk mengembangkan kampung tersebut, mulai dari pelajaran, teknologi dan sebagainya, mengenalkan lah bahwa apa yang kita pelajari di kota kita ngajarin lagi di kampung tersebut. Dan di kampung itu tuh berada di perbatasan antara satu daerah, dia yang sama-sama Bugis. Jadi dia perbatasan satu daerah, Bugis ke Bugis juga sama. Tapi bahasa Bugisnya beda. Bedanya dari siapa nih? Beda dari suku kata. Oke. Jadi yang major misalkan makan itu bahasa Bugisnya apa, dia beda sendiri. Dan gua bedanya dominan nggak? Maksudnya kalau misalnya di Jawa kan itu enggak, sebenarnya bukan terlalu dominan. Sejujurnya gini, kalau misalnya gue sama orang Tegal itu masih bisa masuk. Apakah lu juga mengalami itu? Lu ngobrol tuh masih bisa masuk atau enggak? Gua kebetulan, jadi gua tinggal di salah satu posko. Yang poskonya itu, yang suaminya itu orang baru, sama kayak gue. Jadi ketika gue ngomong Bugis, dia ngerti. Cuman gue nggak tahu istrinya ternyata orang sana asli. Jadi ketika gue ngomong nggak nyambung. Berarti padahal itu bahasa Bugis yang major gitu. Berarti perbedaan meskipun sama-sama suku Bugis, tapi secara omongan masih beda secara bahasa. Padahal sama-sama suku Bugis. Ada beberapa yang sama, tapi yang lainnya tuh beda. Bahasa sehari-harinya ada yang beda. Saya kalau gue kan sebenarnya kalau di Jawa tuh gue bisa katakan bisa dibagi 3 lah ya. Bahasa Surabaya, bahasa ya ikutan orang Jawa Timur, Jawa Tengah juga dibagi 2 tuh. Antara Jogja sama Kutoarjo, Purbalingga, Kroya, Purwokerto itu beda kan. Tapi ketika gue ngomong sama teman-teman gue, ada kan
temen gue juga ada yang dari yang satu kampus juga ada yang dari kota mana daerah Kutoarjo sana lah, Purworejo atau Kebumen, orang Kebumen. Gue ngomong pakai bahasa Jawa biasa itu masih nyambung. Dia ngomong meskipun beda tapi kita masih bisa nangkep apa yang dia maksud. Kalau di sana tidak seperti itu. Di tempat itu tidak seperti itu. Jadi ada beberapa yang sama, ada yang jauh banget. Maksudnya kalau misalnya kita bicara suku Sunda, orang Bandung sama orang Banten ngomong itu paling cuma anjing kok kasar sih orang Banten, cuma gitu doang. Tapi karena sama. Ya, jadi gini, gue jelasin lagi ya. Ini kita perlebar lagi. Jadi di suku Bugis pun dialek pun ada yang beda. Oke, sama. Ada yang halus banget.